Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mengajarkan matematika diskrit tentang graf kepada kelompok 3. Selamat menyaksikan. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa itu graf. Nah, secara konseptual, graf itu merupakan representasi dari suatu permasalahan dengan menggunakan objek-objek berupa lingkaran, di mana di setiap lingkaran tersebut dapat terhubung satu sama lain menggunakan sekumpulan garis dalam teori. Dalam teori graf, lingkaran-lingkaran tersebut, lingkaran-lingkaran tersebut ini bisa disebut sebagai simpul atau not. Nah, ini lingkaran tersebut ini bisa kita bilang adalah simpul. Nah, simpul-simpul ini saling terhubung dengan sisi. Nah, sisi ini, nah, garis ini dinamakan adalah sisi atau X. Nah, ini sisi. Nah, ini. Nah, jadi dalam graf itu adalah representasi sebuah masalah. Nah, kita lihat di gambar yang bagian kiri, ini ada 6 buah titik-titik atau huruf yang bermulai dari huruf A sampai G. Nah, ini sama juga titik ini bisa disimpulkan sebagai simpul atau nol. Nah, bisa dianggapkan sebagai simpul. Nah, ini seperti ini bisa dibilang sebagai simpul. Nah, simpul itu saling terhubung. Nah, ini saling terhubung ya kan? Nah, saling terhubung dengan garis-garis itu bisa kita bilang adalah sebagai sisi. Nah, garis-garis ini bisa dibilang sebagai sisi atau edge. Nah, ini dia pengertian dari materi matematika diskrit graf. Titik ya, memang ada yang dalam bentuk lingkaran, ada yang dalam bentuk titik. Ini sama-sama aja dianggap simpul. Ada bedanya, ada gambarannya dalam bentuk lingkaran, ada yang dalam gambaran bentuk titik. Sama-sama simpul. Oke. Nah, kita gunakan graf. Nah, sebenarnya kita sering menggunakan graf. Contohnya itu kayak peta atau GPS. Kalau kita buka peta, pada dasarnya semua titik-titik yang ada merupakan representasi grafis suatu lokasi, entah itu kayak mall, rumah sakit atau kampus. Titik-titik inilah yang disebut simpul pada graf. Nah, misalkan adalah sekumpulan mode transportasi. Nah, transportasi, rute-rute tersebut berada di tempat yang berbeda. Garis yang menghubungkan itu disebut sisi. Jadi ketika menggunakan peta, kita ingin pergi misalnya dari kota A ke kota B. Nah, pada teori graf dikatakan sebagai simpul. Sedangkan rute atau jalan yang kita ambil untuk pergi dari kota A dan ke kota B itu maka disebut adalah sisi. Ngerti? Oke. Selanjutnya jenis-jenis graf. Berdasarkan ada gelang atau sisi gandanya, dia dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu graf sederhana. Graf sederhana dia tidak mempunyai gelang ataupun sisi ganda. Contohnya seperti ini. Dia tidak mempunyai gelang. Sisi gelang ini. Kalau sisi ganda yang ini. Yang
sederhana. Yang kedua misalnya ada sisi gelapnya itu pun tak sederhana. Contohnya seperti ini. Dia ada ini kan sisi ganda, maka dia tak sederhana. Yang kedua, dia mempunyai gelang tapi mempunyai sisi ganda juga, nggak apa-apa. Dia tetap tak sederhana. Kalau cuma gelang doang, Hah? kalau cuma gelang, nggak ada sisi ganda. Iya, nggak apa-apa. Dia tetap tak sederhana. Salah satunya lah ada dia tetap tak sederhana. Sebenarnya berdasarkan orientasi ada sisi arahnya atau tidak, gerak dapat menjadi dua. Yang pertama gerak berarah dan yang kedua gerak tak berarah. Yang pertama gerak berarah, yang pertama dia gerak berarah. Dia dikasih orientasi arahnya. Misal dia ada titik awal dan ada titik akhirnya. Misalnya dari 3 ke 1. Dia ada arahnya. Titik awalnya itu 3, titik akhirnya itu 1. Contohnya ini lagi dan titik awalnya 2, titik akhirnya 3. Dia jelas arahnya kalau gerak berarah. Paham? Paham Messi? Iya. Yang kedua ada gerak tak berarah. Nah, dia tidak ada arah. Misalnya kan 2 ke 3 dia tidak ada arahnya. Nggak jelas arahnya gitu loh. Mau dari mana ke mana gitu. Yang jelas itu yang berarah. Dia jelas kan dari titik awalnya dan titik akhirnya. Misalnya dia tadi kan titik awalnya 3, titik akhirnya 1. Kalau ini nggak tahu dari mana titik awalnya dan titik akhirnya. Ini juga sama. Dia ada sisi ganda tapi nggak tahu titik awalnya di mana, titik akhirnya di mana. Nggak ada arah, hilang arah. Paham sih? Tadi ada yang mau tanya nggak? Ada yang mau jelas nggak? Coba tanya. Kita kayak ada panahnya, misalnya 2 ke 3. Tapi kalau dari mana berarah? Hah? Kalau ditambah dari mana berarah? Iya. Berarti ini kalau nggak apa ya? Nggak ada ini ya berarti apa? Di 1, 2, 3 gitu nggak ada. Kalau nggak ada arah. Pilih 1, 2, 3. Yang dari luar yang kalau ini kan Jenis-jenis gerak mulai dari yang pertama kan berdasarkan ada gelang atau sisi gandanya dia ada sederhana dan tak sederhana. Yang kedua berdasarkan orientasi arah. Yang pertama ada berarah dan tak berarah. Oke. Tandanya berarah ada panahnya. Iya. ya sesuai judulnya lah. Iya. Iya, kalau berarah berarti dia ada mananya. Kalau nggak ada berarti emang. Kalau cuma satu, Ya, ini arahnya kemana gitu. Bukan kayak mau itu kan berarti ada tujuan yang kemana-mana tadi ya. Ini kan kayak nanti kota satu ke kota dua mana dan arah jalannya kemana? Kan nggak ada. Tapi ini apa nanti ya? Misalnya dari 4 ke 3 berarti orangnya gini. Dia asalnya dari 4 ke 3. Tapi kalau misalnya gini berarti dia Dari 3 ke 4. titik awalnya di 3, Iya, akhirnya jadi di 4. awalnya di 3 dan ini di 4. Berarti ini. Berarti kalau kayak gini 3 ke 1. Iya, Ya berarti 3 ke 1 ya. berarti dia harus ada 2. Berarti sama nih. Dia warnanya di sini. Sini aja ada kan. Kalau nanti kalau berarti ada ini ya. Iya, Kalau nggak ada ada. Iya, yang ini kalau kan dia pada arah. Pokoknya yang berarti yang ini soalnya nggak ini nggak lengkap. Berarti kan cuma satu bilang sini nih. Berarti yang tulis itu ini sama ini. Yang ini enggak. Iya. Ya. Besi kan juga besi.
Tergantung tidurnya kemana. Tergantung panasnya dia kemana. Iya, dia banyak mau buat pandangan. Ya itu misalnya bersoal dong. Iya kan? Aku sudah itu lumayan ya tapi. Aku tadi nggak apa sih. Oke, selanjutnya itu ada contoh gerak. Contoh gerak di sini tuh ada 4 simbol, yaitu ada 1, 2, 3, dan 4. Dalam graf itu simbol dilambangkan dengan huruf V. Dalam huruf awal itu ada 1, 2, 3, dan 4. Sedangkan untuk sisinya itu garisnya kayak 1 ke 2, 1 ke 3, 2, 4, 2, 3, dan 3 ke 4, 3 dan 4. Dalam bentuk satu grafnya itu dia dilambangkan dengan huruf awal itu 1, 2, 3, simbol yaitu yang menghubungkan titik dan simbol dalam graf. Seperti contohnya itu kayak yang tadi 1 dan 2, 1, 3, 3 dan 4, 2 dan 4. Nah, untuk yang kedua Untuk simbol ya yang contoh apa sih yang lambang dari simbol tuh V gitu ya. ya Yang E itu lambang dari sisi. ya. Besok ini Contoh apa yang sih? kedua itu sama kayak tadi, simbolnya kan dia ada 4. 1, 2, 3, 4. Untuk yang sisinya ada 1, 2, 3. Di sini kan dia ada E1 kan, berarti dia tuh E1 simbol 1 menghubungkan ke simbol yang kedua. Kalau yang untuk E2 berarti dia titik 2 menghubungkan ke titik 3. Untuk yang 1 dan 3 berarti di sini kan dia ada E3 sama E4 kan. Kenapa dia 2 kali? Karena dalam graf itu ada yang namanya simbol ganda. Ini namanya simbol ganda. E3 ini kan dia 1,3. Kenapa dia dibuat 2 kali? Yang satunya itu milik dari E3, 1,3 miliknya E4. Terus untuk yang 3, E6 sama E7 dia sama kayak yang tadi. Kan 3, 4 kan. E6 itu
simbol 3 menghubungkan ke 4. Untuk satunya lagi E7, berarti dia 3 menyambungkan ke 4. Nah, untuk yang nomor 3, yang nomor 2 sama 3 itu dia ada bedanya kan? Bedanya itu dia dijadikan. Kenapa dia beda? Karena di graf itu E8 itu dia mengumpulkan angka 3 itu sendiri. Ini kan dia ada 3,3 kan? Di sini, yang berarti dalam graf itu dia dikatakan dengan sisi gerak karena dia membentuk lingkaran. Ya. Di sini kan dia ada 1,3, kan ada 2 kali ya. Dia sama kayak tadi simbol ganda karena dia 1,3 yang pertama itu miliknya E3, terus 1,3 yang menghubungkan untuk yang simbol E4. Berarti bedanya cuma di doang. Ya, karena dia ada angka 3-nya. Angka 3 itu kan dia yang tadi menyebutkan titik itu sendiri. Itu dia. Paham? Sudah penyampaian materi matematika diskrit tentang graf dari kami. Semoga materi yang kami sampaikan dapat dipahami. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.